Iya, ini proyek besar. Tidak akan lama. Siapa wanita itu? Bagaimana bisa dia? Bagaimana bisa dia melakukan ini? Hai Chen, senang bertemu denganmu. Hai. Mari silakan duduk. Sayang, aku tahu ini mendadak. Tapi maukah kamu menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Namaku Dewi. 5 tahun sudah aku mengarungi bahtera rumah tangga bersama Andi. Dan selama itu pula, aku selalu percaya bahwa kejujuran adalah pilar yang menopang atap pernikahan kami. Namun belakangan ini, pilar itu terasa retak, bukan karena hantaman badai yang dahsyat, melainkan karena rayap-rayap kecil berupa kecurigaan yang menggerogoti diam-diam. Semuanya bermula dari sebuah benda pipih persegi panjang yang kini seolah menjadi nyawa kedua bagi suamiku, ponselnya. Dulu, tidak ada sandi yang tidak kuketahui. Ponsel Andi sering tergeletak begitu saja di meja makan, di sofa, atau di atas nakas saat ia sedang mandi. Aku bebas meminjamnya untuk memesan makanan atau sekadar melihat foto-foto liburan kami. Tapi kebiasaan itu berubah drastis dalam 2 minggu terakhir. Ponsel itu kini tak pernah lepas dari genggamannya. Ia membawanya ke kamar mandi, mengantonginya saat membuang sampah ke depan rumah, dan yang paling menyakitkan, ia selalu meletakkannya dalam posisi layar menghadap ke bawah setiap kali kami duduk bersama. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa mencekam, setidaknya bagiku. Andi mungkin berpikir ia pandai menyembunyikan kegelisahannya, tetapi seorang istri memiliki radar yang tak kasat mata. Aku bisa melihat kerutan halus di dahinya yang semakin dalam, caranya mengetukkan jari ke meja dengan ritme tak beraturan, dan tatapan matanya yang sering kosong saat aku bercerita tentang hariku. Sore itu, hujan turun cukup deras, menciptakan irama monoton yang memukul-mukul genting rumah kami. Andi baru saja pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ia beralasan sakit kepala dan ingin segera beristirahat. Setelah membersihkan diri, ia duduk di sofa ruang tengah, menyesap teh hangat yang kubuatkan. Ponselnya tentu saja ada di tangannya. "Mas, mau nambah gulanya?" tanyaku mencoba memecah keheningan yang mulai terasa tidak nyaman. Andi tersentak sedikit, seolah baru saja ditarik paksa dari dunia lain. "Hah? Oh, enggak Wi, ini sudah pas kok. Makasih ya." Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Mata itu tampak lelah dan waspada. Tak lama kemudian ia bangkit berdiri. "Aku ke toilet sebentar, perutku agak nggak enak." Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, sebuah keajaiban, atau mungkin kelalaian, terjadi. Andi meletakkan ponselnya di atas meja kaca di hadapanku. Layarnya menghadap ke atas. Mungkin karena terburu-buru oleh rasa sakit di perutnya, ia lupa pada protokol keamanan barunya sendiri. Atu mematung menatap benda hitam itu. Hati kecilku berteriak untuk tidak melihat, untuk menghormati privasinya dan membuang jauh-jauh rasa curiga yang tidak berdasar. Namun rasa penasaran adalah iblis yang menggoda dengan sangat halus. Mataku terpaku pada layar gelap itu, menunggu, seakan tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, layar itu menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di tengah layar yang terkunci. Durasi nyalanya hanya beberapa detik, tetapi mataku yang sudah terlatih untuk waspada berhasil menangkap setiap kata dengan presisi yang menyakitkan. Jumat jam 12 malam, jangan telat atau semuanya tamat. Darahku berdesir hebat, mengalir deras dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Kalimat itu bukan sapaan mesra, bukan pula tagihan bank atau promosi operator. Itu adalah sebuah ancaman atau peringatan. Jumat jam 12 malam, gumamku lirih mengulang kata-kata itu seolah ingin memastikan aku tidak berhalusinasi.
Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuatku terlonjak. Dengan gerakan refleks, aku menyambar majalah di atas meja dan pura-pura membacanya, meski jantungku berdetak sekeras genderang perang. Andi keluar dengan wajah sedikit pucat, matanya langsung tertuju pada meja. Ia melihat ponselnya. Ekspresi panik melintas di wajahnya sangat cepat, namun cukup bagiku untuk menangkapnya. Ia bergegas mendekat, menyambar ponsel itu dan langsung memasukkannya ke saku celana. Gerakannya kasar dan terburu-buru. "Kenapa, Mas? Kok buru-buru banget ngambil HP-nya? Ada telepon penting?" Andi menatapku. Ada jeda beberapa detik sebelum ia menjawab. "Enggak, cuma takut jatuh kesenggol. Kamu kan suka ceroboh naruh gelas." Alasan yang bodoh. Aku tidak sedang memegang gelas. Aku hanya memegang majalah. Tapi aku memilih diam. Menekan Andi saat ini hanya akan membuatnya semakin defensif dan menutup rapat cangkangnya. Aku butuh strategi. Aku butuh memahami apa yang sedang terjadi. Kata-kata di layar itu terus berputar-putar di pikiranku seperti kaset rusak. Jangan telat atau semuanya tamat. Tamat apanya? Pernikahan kami? Karirnya? Atau hidupnya? Pikiranku mulai liar. Apakah Andi terlibat hutang piutang dengan rentenir? Apakah ia berjudi? Atau yang paling klise dan paling menakutkan bagi setiap istri, apakah ada wanita lain? Jam 12 malam adalah waktu yang ganjil untuk urusan pekerjaan, tetapi waktu yang sangat umum untuk dosa-dosa yang disembunyikan. Makan malam hari itu berlalu dengan canggung. Denting sendok yang beradu dengan piring keramik menjadi satu-satunya suara yang mendominasi. Andi makan dengan cepat, matanya sesekali melirik ke arah jam dinding, lalu kembali ke piringnya dan sesekali meraba saku celananya. "Masakanmu enak, Wi," ucapnya tiba-tiba memecah kebisuan. "Makasih, Mas. Tumben Muji, biasanya langsung habis aja," jawabku sambil menyendokkan sayur ke piringnya. "Mas Andi, Jumat besok lembur ya?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Aku melihat tangan Andi berhenti di udara sesaat sebelum menyuapkan nasi ke mulutnya. "Jumat?" tanyanya, nadanya sedikit meninggi. "Kenapa emangnya?" "Enggak, cuma mau ngajak nonton film di rumah. Kita udah lama nggak movie maraton kayak dulu." Dustaku. Aku perlu melihat reaksinya terhadap hari keramat itu. Andi meletakkan sendoknya perlahan. Ia tampak berpikir keras, mencari alibi. "Kayaknya nggak bisa, Wi. Jumat ini aku ada deadline proyek besar. Mungkin aku pulang larut banget atau malah nginep di kantor kalau nggak keburu." Bohong. Andi bekerja di bidang administrasi pemerintahan daerah. Deadline proyek biasanya di akhir bulan atau akhir tahun anggaran. Ini baru pertengahan bulan. Lagi pula ia tidak pernah nginep di kantor selama 5 tahun kami menikah. "Oh ya sudah kalau gitu, jangan dipaksain ya Mas, kesehatanmu lebih penting," ucapku dengan senyum yang kupaksakan semanis mungkin menyembunyikan gemuruh di dada. Malam semakin larut, kami berbaring di tempat tidur yang sama, namun rasanya ada jurang pemisah yang membentang bermil-mil jauhnya di antara kami. Andi memunggungiku, selimut ditarik sampai batas dada. Aku tahu ia tidak tidur. Cahaya kebiruan dari layar ponselnya memantul samar di dinding kamar yang gelap. Ia sedang mengetik sesuatu. Siapa yang dihubungi? Apakah si pengirim pesan misterius itu? Aku memejamkan mataku, pura-pura terlelap sambil mengatur nafas agar terlihat teratur. Di dalam kegelapan, benih-benih prasangka buruk itu tumbuh semakin subur, menjalar seperti tanaman liar yang mencekik akal sehatku. Jumat tinggal 2 hari lagi. Hari ini hari Rabu. Aku punya waktu 48 jam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan suamiku. Tiba-tiba, Andi bergerak pelan. Ia bangkit dari tempat tidur dengan sangat hati-hati agar kasur tidak bergetar. Aku membuka sedikit kelopak mataku, mengintip dari balik bulu mata. Andi berjalan jinjit menuju balkon kamar. Ia menutup pintu kaca geser itu, perlahan-lahan. Dari balik kaca yang tertutup gorden tipis, aku bisa melihat siluet tubuhnya. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. Ia menelpon seseorang di tengah malam buta begini. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku menyibahkan selimut perlahan, menurunkan kaci ke lantai yang dingin dan melangkah tanpa suara mendekati pintu balkon. Telingaku kutempelkan ke kaca, berusaha menangkap serpihan suara dari luar sana. Suara hujan sudah reda, menyisakan gemericik air sisa dari talang, sehingga suara Andi terdengar samar namun cukup jelas. Aku usahakan. "Iya, aku tahu resikonya. Jangan libatkan dia, ini urusan kita." "Iya, Jumat, aku janji." "Jangan libatkan dia."
Dia itu pasti aku. Hatiku mencelos. Apapun masalah yang sedang dihadapi Andi, masalah itu cukup besar hingga ia merasa perlu melindungiku atau mungkin menyingkirkanku dari persamaan agar rencananya berjalan mulus. Andi mematikan sambungan telepon. Aku buru-buru kembali ke tempat tidur, menarik selimut dan kembali ke posisi semula. Jantungku berdetak begitu kencang hingga aku takut Andi bisa mendengarnya di keheningan malam ini. Pintu balkon itu terbuka lagi. Langkah kaki Andi mendekat. Ia naik ke kasur, menghela nafas panjang yang terdengar sangat berat, seperti seseorang yang sedang memikul beban dunia. Aku tidak bisa tidur malam itu. Mataku menatap langit kamar yang gelap, sementara pikiranku merangkai potongan-potongan teka-teki. Pesan ancaman, sikap posesif pada ponsel, kebohongan tentang lembur, dan percakapan telepon barusan. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Andi sedang dalam masalah besar. Dan pada hari Jumat jam 12 malam nanti, sesuatu akan berakhir. Entah itu masalahnya, atau justru hidup kami yang damai ini. Aku, Dewi, bersumpah pada diriku sendiri malam ini. Aku tidak akan tinggal diam menunggu kiamat kecil itu datang. Jika Andi tidak mau berbicara, maka aku akan memaksanya. Atau aku akan mencari tahu sendiri kebenaran di balik pesan itu, meski rasa takut kini mulai mencekak leherku. Maaf Ra, malam ini aku harus lembur lagi. Proyek akhir tahun benar-benar menyita waktu. Mungkin aku pulang lewat tengah malam. Suara Andi terdengar berat, namun ada nada terburu-buru yang asing di telingaku. Ia mengecup keningku sekilas, terlalu cepat, seolah sentuhan kulit kami adalah sesuatu yang membakar. Ia bahkan tidak menatap mataku saat mengucapkan kalimat itu. Tangannya sibuk merapikan dasi yang sebenarnya sudah rapi, lalu menyambar kunci mobil di atas meja bufet. Iya, hati-hati. Jangan lupa makan, jawabku datar. Aku berusaha terdengar biasa saja, menahan gejolak aneh yang tiba-tiba merayap naik dari perut ke dada. Pintu depan tertutup. Suara mesin mobil menyala, menderu pelan, lalu menjauh. Aku berdiri mematung di ruang tamu yang mendadak terasa dingin dan kosong. Ini sudah kali keempat dalam 2 minggu terakhir Andi pamit lembur di hari Jumat. Awalnya aku percaya, Andi adalah arsitek junior yang sedang meniti karir. Wajar jika beban kerjanya menumpuk. Namun insting seorang istri terkadang bekerja lebih tajam daripada logika manapun. Ada aroma parfum samar yang bukan milikku di kemejanya kemarin lusa, dan ponselnya yang kini selalu diletakkan dalam posisi terbalik. Tanpa berpikir panjang lagi, aku menyambar kunci mobilku sendiri dan tas selempang kecil. Rasa ingin tahu ini telah berubah menjadi monster yang menggerogoti kewarasanku. Aku harus tahu, jika memang ada wanita lain, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri sebelum duniaku runtuh. Lalu lintas Jakarta sore itu padat merayap, langit memerah saga bercampur polusi. Aku menjaga jarak 3 mobil di belakang Honda Civic hitam milik Andi. Jantungku berpacu lebih cepat daripada putaran roda di aspal. Tanganku mencengkram setir hingga buku-buku jariku memutih. Setiap kali mobilnya berpindah jalur, napasku tercekak, takut kehilangan jejak di antara lautan kendaraan ini. Kecurigaanku semakin menebal ketika di persimpangan Kuningan, Andi tidak mengambil jalur lurus menuju kantornya di kawasan Sudirman. Lampu sein kirinya berkedip. Ia berbelok menuju arah Tebet. "Mau kemana kamu, Di?" desisku pelan. Mataku mulai terasa panas. "Kantormu bukan di sana." Pikiranku mulai menyusun skenario terburuk. Tebet penuh dengan kafe-kafe kecil yang romantis dan tempat nongkrong yang intim. Apakah ia akan menjemput seseorang, ataukah mereka sudah janjian bertemu di sana? Bayangan Andi tertawa lepas bersama wanita lain, menyentuh tangan wanita lain seperti ia dulu menyentuhku, membuat air mata tanpa sadar menetes di pipi. Rasanya sesak sekali. Mobil Andi terus melaju, membelah keramaian jalan raya yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Ia masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil, melewati deretan distro dan warung makan, hingga akhirnya berbelok masuk ke area parkir sebuah bangunan ruko tua di pinggiran yang agak sepi. Itu bukan kafe, bukan pula hotel. Aku memarkirkan mobilku agak jauh, tersembunyi di balik bayangan pohon besar di seberang jalan. Dengan tangan gemetar, aku mematikan mesin. Kaca mobilku yang gelap memberiku keleluasaan untuk mengintai. Andi keluar dari mobil. Ia tidak langsung masuk. Ia membuka bagasi, lalu melepas jas kerjanya dan melemparkannya ke dalam sana. Ia juga melepas dasinya dengan kasar, menggulung lengan kemeja putihnya hingga ke siku.
Lalu seorang pria parubaya bertubuh gempal keluar dari ruko itu, melambaikan tangan pada Andi. "Hei Handi, tepat waktu," seru pria itu. Suaranya terdengar samar-samar dari posisiku. Andi mengangguk hormat, menyalami pria itu, lalu mereka berdua berjalan menuju bagian belakang ruko. Di atas pintu ruko itu terpasang sebuah papan nama yang catnya sudah mulai mengelupas. Garasi dan restorasi furnitur klasik Pak Haryo. Keningku berkerut. Bengkel furnitur? Untuk apa Andi ke sana? Apakah selingkuhannya anak pemilik bengkel itu? Rasa cemburu masih mendominasi, membuatku nekat keluar dari mobil. Aku mengenakan masker dan topi, berjalan mengendap-endap menyeberangi jalan, mendekati sisi samping ruko yang memiliki jendela kaca gelap berdebu. Apa yang kulihat selanjutnya membuat langkahku terhenti mendadak, seolah ada petir yang menyambar kakiku hingga kaku. Di dalam sana, di tengah ruangan yang penuh serbuk kayu dan bau pelitur yang menyengat, suamiku, Andi yang katanya sedang lembur mendesain gedung bertingkat, sedang mengangkat sebuah lemari jati tua yang terlihat sangat berat bersama Pak Haryo. Wajahnya merah padam menahan beban, urat-urat di lehernya menonjol. Setelah meletakkan lemari itu, ia tidak beristirahat. Ia mengambil amplas lalu mulai menggosok permukaan meja kayu dengan gerakan cepat dan bertenaga. Keringat deras bercucuran dari pelipisnya membasahi kemeja kerja mahalnya yang kini ternoda debu kayu. Tidak ada wanita lain, tidak ada makan malam romantis, tidak ada pengkhianatan seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah Andi, suamiku, yang bekerja kasar di sebuah bengkel furnitur. Lututku lemas, rasa cemburu yang tadinya membakar dadaku seketika padam, digantikan oleh ombak rasa bersalah yang begitu besar hingga membuatku mual. Aku ingat percakapan kami 2 minggu lalu. Aku mengeluh tentang tabungan kami yang stagnan, tentang impianku merenovasi dapur yang sepertinya tak kunjung terwujud, dan tentang biaya pengobatan ibu yang semakin mahal. Saat itu Andi hanya diam, tersenyum tipis, dan berkata, "Nanti aku usahakan ya, Rah." Jadi ini usahanya, bekerja ganda, menjadi kuli panggul dan tukang amplas setelah seharian memeras otak di depan komputer. Aku tidak tahan lagi, rasa malu dan haru bercampur aduk. Tanpa sadar aku melangkah mendekat ke pintu yang terbuka setengah. "Mas Andi, istirahat dulu, minum dulu." Terdengar suara Pak Haryo menyodorkan gelas plastik berisi teh es. Andi menyeka keringat dengan lengan kemejanya, napasnya terengah-engah. "Nggak usah Pak, tanggung. Saya butuh uang cairnya malam ini juga kalau bisa. Istri saya butuh tambahan buat pegangan belanja bulanan sama kirim ke ibunya." 2 kalimat itu menghantamku telak. Pertahananku runtuh. Isak tangisku lolos begitu saja. Andi menoleh, terkejut mendengar suara isakan dari arah pintu. Wajahnya pucat pasi, seolah tertangkat basah melakukan kejahatan besar. Ia buru-buru menyembunyikan tangan kotornya di balik punggung, berusaha menegakkan tubuhnya yang kelelahan. "Kak, kamu ngapain di sini? Kok tahu aku?" Aku tidak menjawab. Aku berlari kecil menghampirinya, tidak peduli pada tatapan bingung Pak Haryo, tidak peduli pada debu kayu yang berterbangan. Aku langsung memeluk tubuhnya yang bau keringat dan pelitur itu erat-erat. Kemeja putihnya yang kotor menempel di pipiku, tapi aku tidak peduli. "Rara, jangan, aku kotor." Andi mencoba melepaskan pelukanku, tapi aku menggeleng kuat-kuat, semakin membenamkan wajahku di dadanya. "Kenapa kamu bohong? Kenapa bilangnya lembur kantor? Aku pikir kamu punya wanita lain, Di. Aku ngikutin kamu karena aku cemburu, Di." Tubuh Andi menegang sejenak, lalu perlahan rileks. Tangan kasarnya yang penuh debu akhirnya terangkat, ragu-ragu mengusap punggungku. "Maafin aku, Rah," bisiknya lirih. Suaranya bergetar saat berbicara. "Aku malu. Aku nggak mau kamu sedih lihat suamimu harus kerja kasar begini karena gaji kantor belum cukup buat ngebutuhin semua keinginan kamu. Aku cuma mau jadi suami yang bisa diandelin, Rah, tanpa bikin kamu khawatir." Aku mendongak menatap wajah lelahnya yang kini terlihat begitu rapuh namun sekaligus begitu jantan di mataku. "Kamu bodoh, Ndi," ucapku sambil menghapus keringat di dahinya dengan tanganku sendiri. "Kamu pikir aku lebih bahagia kalau kamu bohong? Kamu pikir aku butuh dapur baru kalau harganya kesehatan kamu?" Andi menunduk menatap ujung sepatunya yang juga tertutup debu. "Aku cuma pengen wujudin impian kamu, Rah. Impianku itu cuma hidup tenang sama kamu, Ndi. Bukan dapur mewah, bukan barang mahal." Potongku cepat. Aku meraih tangannya yang kasar, menggenggamnya erat.
Jangan lakuin ini lagi sendirian, Di. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau memang kurang, kita cari bareng-bareng. Atau kita hemat bareng-bareng. Tapi tolong, jangan bikin aku merasa jadi istri yang gak berguna, sampai suaminya harus bohong dan kerja banting tulang kayak gini tanpa sepengetahuanku. Pak Haryo berdehem canggung di sudut ruangan, lalu pura-pura sibuk memindahkan kaleng cat memberi kami ruang. Andi menatapku lekat, matanya berkaca-kaca. Aku takut kamu kecewa kalau tahu suamimu nyambi jadi tukang amplas, Di. Aku lebih kecewa kalau kamu sakit karena kecapean, jawabku tegas. Sekarang, pamit sama Pak Haryo, kita pulang. Kamu butuh makan malam yang layak dan pijatan, bukan debu kayu. Tapi uangnya melirik ke arah meja kerja. Kita pikirin nanti, tabunganku masih ada sedikit kalau memang mendesak. Yang penting kamu pulang, tegasku tidak ingin dibantah. Andi tersenyum tulus, senyum tulus yang sudah lama tidak kulihat, senyum yang lepas dari beban rahasia. Ia mengangguk pelan. Iya sayang, kita pulang. Malam itu di dalam mobil saat hujan mulai turun membasahi Jakarta, aku menyetir sambil sesekali melirik Andi yang tertidur pulas di kursi penumpang dengan mulut sedikit terbuka. Ia terlihat sangat lelah. Rasa curiga dan cemburu yang tadi menguasai diriku telah lenyap tanpa sisa, berganti dengan rasa hormat dan cinta yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Aku belajar satu hal penting malam ini, bahwa terkadang kebohongan seseorang bukan untuk menutupi keburukan, melainkan cara canggung mereka untuk melindungi orang yang mereka cintai, meski caranya salah. Dan tugaskulah untuk meluruskan bahunya yang lelah itu, bukan dengan kecurigaan, tapi dengan penerimaan. Jarak antara mobilku dan mobil Toyota hitam milik Andi hanya terpaut sekitar 50 meter. Tanganku mencengkeram setir begitu erat, hingga buku-buku jariku memutih. Keringat dingin mulai membasahi punggung, meski pendingin udara di dalam mobilku menyala maksimal. Kami sudah berkendara cukup jauh, meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, memasuki sebuah kawasan yang lebih didominasi oleh pepohonan rimbun dan jalanan aspal yang mulai berlubang di sana-sini. Ini bukan jalan menuju kantornya, bukan pula jalan menuju rumah orang tuanya. Setiap kali lampu rem mobil Andi menyala merah, napasku tertahan. Aku takut dia melihat spion tengah dan mengenali mobil kecilku yang menguntitnya seperti bayangan. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan nyeri di dada memaksaku untuk terus menekan pedal gas. Pikiran buruk itu terus menari-nari di kepalaku, menyusun skenario terburuk tentang perselingkuhan yang selama ini hanya kusaksikan di film drama. Mobil Andi akhirnya melambat saat memasuki sebuah jalan berbatu yang menuju ke arah sebuah bangunan tua dengan halaman luas yang ditumbuhi ilalang tinggi. Area ini sangat sepi, nyaris tidak ada rumah penduduk di sekitarnya. Langit sore yang mulai berubah menjadi jingga kemerahan menambah kesan suram dan mencekam. Andi memarkirkan mobilnya di depan bangunan yang tampak seperti rumah peristirahatan yang sudah lama ditinggalkan. Aku memarkir mobilku agak jauh, tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar di pinggir jalan, lalu mematikan mesin dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, aku melihat Andi turun dari mobil. Dia tidak terlihat seperti orang yang sedang bekerja. Kemejanya yang rapi sedikit kusut, dan dia tampak terburu-buru. Tak lama kemudian, sebuah sedan berwarna perak datang dari arah berlawanan dan berhenti tepat di samping mobil Andi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Seorang wanita turun dari mobil itu. Dia mengenakan pakaian modis, rambutnya tergerai indah, dan dia tersenyum lebar ke arah suamiku. Duniaku runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah, memburamkan pandanganku. Rasa sakit yang menghunjam dada begitu nyata, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga hancur. Jadi benar, selama ini lembur, pulang malam, dan sikap dinginnya di rumah, semua karena wanita ini. Aku melihat mereka berbicara sebentar di halaman, lalu Andi dan wanita itu berjalan beriringan masuk ke dalam rumah tua tersebut. Amarah seketika menggantikan rasa sedihku. Adrenalin membanjiri tubuhku, menghilangkan rasa takut ketahuan. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku butuh kejelasan. Aku butuh meneriaki mereka tepat di depan wajahnya. Dengan langkah lebar dan napas memburu, aku keluar dari mobil dan setengah berlari menuju rumah itu. Pintu depan sedikit terbuka. Aku bisa mendengar suara mereka dari dalam. Suara tawa wanita itu terdengar begitu renyah, menyayat telingaku. Aku menendang pintu kayu itu hingga terbuka lebar, menimbulkan suara dentuman keras yang menggema di ruangan kosong itu.
"Cukup, Mas!" teriakku. Suaraku pecah dan serak karena tangis. Andi dan wanita itu tersentak kaget. Mereka berdiri di tengah ruangan yang ternyata kosong melompong. Hanya ada debu dan beberapa berkas kertas yang tergelar di atas sebuah meja lipat kecil. Andi menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. "Sari, kenapa kamu ada di sini?" tanya Andi terbata-bata. Aku melangkah maju, mengabaikan wanita di sebelahnya yang kini memandangku dengan ekspresi bingung bercampur takut. Telunjukku mengarah tepat ke wajah Andi. "Jangan tanya kenapa aku di sini. Seharusnya aku yang tanya. Sedang apa kamu di tempat sepi begini dengan perempuan ini? Jadi ini alasan kamu selalu pulang malam? Ini alasan kamu selalu bilang sibuk?" Air mataku menderas semakin hebat. Kakiku lemas, tapi kemarahan menopang tubuhku untuk tetap berdiri. "Kamu jahat, Mas. Aku di rumah menunggumu seperti orang bodoh, sementara kamu asyik bermain gila di sini." "Sari, tunggu. Dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Andi mencoba mendekat. Tangannya terulur hendak meraih bahuku. Aku menepis tangannya kasar. "Jangan sentuh aku. Apalagi kebohongan yang mau kamu karang. Sudah jelas di depan mata." Wanita di sebelah Andi berdeham pelan, mencoba menengahi ketegangan yang memuncak. "Maaf, Bu Sari. Sepertinya ada kesalahpahaman besar di sini." Aku menoleh tajam ke arah wanita itu. "Jangan diam kamu. Jangan ikut campur urusan rumah tanggaku. Kamu tahu dia sudah beristri, kan?" Wanita itu mundur selangkah, namun dia tidak terlihat marah. Dia justru mengambil sebuah map dari atas meja lipat dan menyodorkannya ke arahku dengan ragu. "Bu Sari, perkenalkan, saya Rina. Saya agen properti dan juga notaris yang mengurus akta tanah bangunan ini." Ucapnya pelan namun tegas. Aku terdiam, napasku masih tersengal, tapi kata-katanya membuat otakku berhenti bekerja sejenak. "Apa?" Andi menghela napas panjang, wajahnya yang tadi tegang kini berubah menjadi sendu. Dia mengambil map itu dari tangan Rina dan membukanya di hadapanku. Di sana tertera sebuah sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Dan di sana, di kolom nama pemilik, tertulis 2 nama, Andi Prasetyo dan Sari Utami. "Mas," suaraku tercekak. Andi menatapku lekat, matanya tampak lelah namun penuh kasih sayang. "Aku tidak berselingkuh, Sari. Demi Tuhan, aku tidak akan pernah melakukan itu padamu. Aku tahu rumah kontrakan kita sudah terlalu sempit, apalagi kalau nanti kita punya anak. Aku tahu kamu sering mengeluh ingin punya halaman untuk berkebun. 3 bulan ini, aku ambil semua jatah lembur. Aku ambil proyek sampingan. Aku menabung diam-diam untuk melunasi uang muka rumah ini. Tempat ini memang tua dan butuh renovasi, makanya harganya miring, tapi strukturnya masih kuat. Aku ingin memberimu serjutan saat ulang tahun pernikahan kita minggu depan." Aku ternganga. Rasa malu yang luar biasa seketika menyiram seluruh tubuhku, memadamkan api amarah dan menggantikannya dengan rasa bersalah yang menusuk dada. Betapa buruknya pikiranku tentang suami yang justru sedang banting tulang demi masa depan kami. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Aku bodoh sekali. Aku pikir kamu..." Andi ikut berjongkok, merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya yang hangat. Aroma tubuhnya yang familiar, campuran keringat dan parfum maskulinnya membuatku semakin merasa bersalah. Dia tidak marah, dia justru mencium puncak kepalaku berkali-kali. "Shh, sudah tidak apa-apa, salahku juga main rahasia-rahasiaan," bisik Andi menenangkan. Rina sang agen properti tersenyum canggung sambil membereskan berkas-berkasnya. Pak Andi, Bu Sari, saya rasa urusan tanda tangan bisa kita selesaikan besok saja di kantor. Saya permisi dulu ya, biar Bapak dan Ibu bisa bicara lebih tenang." Andi mengangguk sopan pada wanita itu. "Terima kasih Bu Rina, maaf atas keributan ini." Setelah suara mobil Rina menjauh, keheningan kembali menyelimuti rumah tua itu. Namun kali ini, hening yang terasa bukan lagi mencekam, melainkan hening yang penuh dengan emosi yang meluap-luap. Aku mendongak menatap Andi, mataku bengkak dan hidungku merah. "Mas, rumah ini beneran buat kita." Andi tersenyum, senyum yang sangat kurindukan beberapa bulan terakhir ini. "Iya sayang, lihat ke sana." Dia menunjuk ke arah jendela belakang yang menghadap ke halaman luas. "Di sana nanti kamu bisa tanam bunga matahari kesukaanmu. Dan ruangan ini rencananya mau aku cat warna krem, biar terang." Aku memeluk lehernya erat-erat, menenggelamkan wajahnya di ceruk lehernya.
Rasa lega membunjah di dadaku. Ternyata, jejak rahasia yang kukejar dengan penuh ketakutan ini berujung pada sebuah bukti cinta yang tak terduga. "Terima kasih, Mas, dan maaf, aku janji gak akan curiga buta lagi," ucapku lirih. "Aku pegang janjimu," jawab Andi sambil mengeratkan pelukannya. "Sekarang ayo kita pulang, perutku lapar sekali. Dari siang belum makan karena mengejar waktu untuk ketemu Bu Rina." Kita bangkit berdiri. Andi menggenggam tanganku erat, menuntunku keluar dari calon rumah masa depan kita. Matahari sudah hampir tenggelam sempurnanya, menyisakan semburat ungu di langit. Area yang tadinya tampak menyeramkan dan sepi, kini terlihat damai dan menjanjikan harapan baru. Di bawah keremangan senja, aku sadar bahwa kepercayaan adalah fondasi yang harus kurawat, sama seperti kami akan merawat rumah tua ini, dengan kesabaran, cinta, dan tanpa prasangka. Tepat pukul 12 malam, Andi menghentikan mobilnya di sisi jalan yang sepi, di bawah pendar lampu jalan yang berkedip-kedip suram. Hujan rintik-rintik mulai turun, menciptakan lapisan embun di kaca mobilku yang terparkir sekitar 20 meter di belakangnya. Mesin mobilku sengaja kumatikan, membiarkan dingin malam merayap masuk ke tulang sumsum, seolah menyelaraskan diri dengan beku yang kini menyelimuti hatiku. Tanganku mencengkeram setir dengan begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Napasku tertahan, mataku tak berkedip menatap sedan hitam milik suamiku itu. Tak lama kemudian, seorang wanita asing menghampirinya. Ia keluar dari sebuah gang gelap, mengenakan mantel panjang berwarna krem yang terlihat kontras dengan kegelapan malam. Ia bukan wanita sembarangan, posturnya anggun, langkahnya tegas. Andi menurunkan kaca jendela mobilnya. Mereka tampak berbicara dengan serius. Aku menajamkan pandangan, berusaha membaca gerak bibir meski jarak memisahkan kami. Tidak ada pertengkaran di sana. Justru sebaliknya, ada anggukan kepala, dan yang paling menyakitkan, ada senyuman di antara mereka. Senyuman Andi yang khas, senyuman yang dulu hanya milikku. Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Ini persis seperti yang kubayangkan selama berminggu-minggu ini. Pulang larut malam, alasan lembur yang tidak masuk akal, dan ponsel yang selalu diletakkan dalam posisi terbalik. Semuanya bermuara pada momen ini, sebuah pengkhianatan di tengah malam buta. Rasa sakit itu bukan lagi sekadar dugaan, melainkan hantaman fisik yang membuat dadaku sesak. Aku merasa bodoh, merasa kecil, dan yang paling parah, aku merasa hancur. Tanpa sadar, aku membuka pintu mobil. Udara dingin langsung menampar wajahku yang basah, bercampur dengan air mata yang kini mengalir deras. Aku tidak peduli lagi. Aku tidak bisa hanya duduk diam menonton sandiwara ini dari jauh. Kakiku melangkah cepat menembus rintik hujan. Suara sepatu haku beradu kehas dengan aspal basah, memecah keheningan jalanan itu. "Andi!" teriakku. Suaraku parau, pecah oleh isak tangis yang tak tertahankan. Andi tersentak. Ia menoleh cepat ke arah spion, lalu kepalanya berputar drastis ke arahku. Wajahnya pucat pasi saat melihatku berjalan mendekat seperti orang gila di tengah hujan. Wanita asing itu mundur selangkah, tampak terkejut dengan kehadiranku yang tiba-tiba. Andi buru-buru membuka pintu mobil dan keluar. Ia tidak membawa payung, membiarkan kemeja kerjanya basah kuyup dalam hitungan detik. "Dinda, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada tinggi, campuran antara kaget dan pamik. Aku berhenti tepat di hadapannya. Napasku memburu. "Apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang bertanya, Andi. Apa yang kamu lakukan di sini, tengah malam, dengan wanita ini?" Telunjukku mengarah lurus ke wajah wanita itu yang kini memandang kami dengan tatapan bingung namun tetap tenang. "Siapa dia? Selingkuhanmu? Istri simpananmu?" "Dinda, dengar dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Andi mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku," jeritku histeris. "Aku sudah curiga sejak lama. Kamu berubah, Andi. Kamu selalu pulang malam, kamu menyembunyikan sesuatu. Dan malam ini aku melihatnya sendiri. Kamu tersenyum padanya, senyuman yang sudah lama hilang dari rumah kita." Andi tampak frustasi. Ia mengusap wajahnya yang basah, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan rasa bersalah seperti pencuri yang tertangkap basah, melainkan kepedihan yang mendalam. "Dinda, tolong, kecilkan suaramu. Kita bicarakan ini di rumah." "Tidak, aku mau dengar sekarang. Siapa dia?" Aku menoleh pada wanita itu, menantangnya dengan tatapan berapi-api. "Jawab saya, siapa Anda?" Wanita itu menghela napas panjang, lalu melangkah maju sedikit, mengabaikan ketegangan yang memancar dariku. Ia merogoh saku mantelnya yang lebar. Gerakannya membuatku waspada,
Tapi yang ia keluarkan bukanlah senjata atau bukti perselingkuhan yang kotor. Ia mengeluarkan sebuah kotak beluduk kecil berwarna biru tua. "Maafkan saya, Bu Dinda. Nama saya Sarah. Saya pemilik toko perhiasan antik di ujung jalan ini. Toko saya sebenarnya sudah tutup, tapi Pak Andi memohon agar saya menunggunya sampai tengah malam karena ia baru bisa keluar dari kantor jam segini setelah mengurus proyeknya." Aku terdiam, bibirku bergemetar, mataku beralih dari wajah wanita itu ke kotak beludu di tangannya, lalu ke wajah Andi. Kemarahan yang tadi meluap-luap mendadak surut, digantikan dengan kebingungan yang mencekam. Wanita bernama Sarah itu menyerahkan kotak tersebut kepada Andi. "Ini barangnya Pak Andi, sesuai janji. Restorasi total sudah selesai. Bagian pengaitnya sudah kami perbaiki dan batunya sudah kami ikat ulang agar lebih kuat." Andi menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia menatapku lekat-lekat di bawah guyuran hujan. Perlahan ia membuka kotak itu dan mengarahkannya kepadaku. Di bawah temeram lampu jalan, benda di dalam kotak itu berkilau redup. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati, bertahtakan permata biru laut yang kecil namun indah. Napasku tersekat, tanganku membekap mulutku sendiri. Aku mengenali kalung itu. Itu adalah kalung peninggalan almarhumah ibuku. Kalung yang terpaksa kita jual 3 tahun lalu saat perusahaan Andi bangkrut dan kita terlilit utang besar untuk biaya pengobatan ayahku. Saat itu, aku melepaskannya dengan air mata, dan Andi berjanji suatu hari nanti ia akan mengembalikannya. Tapi seiring waktu dan kesulitan hidup, aku sudah melupakannya, menganggapnya sebagai pengorbanan yang permanen. "Andi," bisikku, suaraku haris hilang ditelan suara hujan. "Aku lacak itu, Din," kata Andi dengan suara serak. "Butuh waktu 2 tahun untuk menemukan siapa yang membelinya dari toko emas itu. Ternyata kalung ini sudah berpindah tangan ke kolektor dan akhirnya sampai ke toko Bu Sarah. Harganya jauh lebih mahal dari saat kita jual. Karena itu aku lembur gila-gilaan 3 bulan ini. Aku mengambil semua proyek tambahan. Aku menyisihkan setiap rupiah supaya aku bisa menebusnya kembali tepat di hari ulang tahun pernikahan kita besok pagi." Lututku lemas seketika. Rasa bersalah menghantamku jauh lebih keras daripada rasa cemburu yang tadi membakar jiwaku. Aku telah menuduhnya, menguntiknya, dan mencurigainya melakukan hal terkeji. Padahal ia sedang berjuang mati-matian untuk menepati janji lama yang bahkan tak berani kutagih. "Aku pikir kamu punya wanita lain," isaku. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena penyesalan yang mendalam. "Kamu selalu sibuk, Andi. Kamu menyembunyikan ponselmu." Aku menyembunyikan ponsel karena aku sedang bernegosiasi harga dengan Bu Sarah dan aku tidak mau kamu melihat notifikasi pesannya. Aku ingin ini jadi kejutan. Andi menjelaskan dengan sabar, meski wajahnya tampak lelah. Bu Sarah tersenyum tipis, senyuman penuh pengertian yang tadi salah kuartikan sebagai godaan. "Pak Andi suami yang luar biasa, Bu Dinda. Jarang ada laki-laki yang berjuang sekeras ini hanya untuk sebuah benda kenangan. Saya permisi dulu, silahkan selesaikan urusan kalian." Wanita itu mengangguk sopan lalu berbalik, berjalan kembali ke dalam gelapnya gang itu, meninggalkan kami berdua yang basah kuyup di pinggir jalan. Aku berdiri mematung, air hujan dan air mata bercampur di wajahku. Aku merasa begitu kerdil di hadapan ketulusan suamiku. Andi melangkah mendekat, menutup kotak beludu itu dan memasukkannya ke saku celananya yang basah, lalu merentangkan kedua tangannya. Tanpa menunggu sedetik pun, aku menghambur ke dalam pelukannya. Aku memeluknya erat, seakan takut kehilangannya, seakan ingin menyalurkan ribuan kata maaf yang tersangkut di tenggorokanku. "Maafkan aku, Andi. Maafkan aku," raungku di dadanya yang bidang. "Aku wanita yang buruk. Aku tidak percaya padamu." Andi memelukku sama eratnya, mengusap punggungku yang bergetar hebat. Ia mencium puncak keparaku berkali-kali. "Shh, tidak apa-apa. Wajar kalau kamu curiga. Aku yang salah karena terlalu rahasia. Aku hanya ingin melihatmu tersenyum besok pagi, bukan menangis malam ini." "Kamu bodoh," umpatku di sela tangis, memukul pelan dadanya. "Kamu bodoh karena bekerja terlalu keras. Kamu bodoh karena tidak memberitahuku." Andi tertawa kecil, tawa yang terdengar getir namun melegakan. "Demi kamu, Din, demi mengembalikan senyum kamu yang hilang waktu kita jual kalung itu. Aku janji akan membawanya pulang, kan? Aku tidak pernah melupakan janji itu." Hujan semakin deras, namun kehangatan dari tubuh Andi menjalar ke seluruh tubuhku, mengusir dingin yang sejak tadi mencengkramku. Di tengah malam yang gelap, di pinggir jalan yang sunyi, aku belajar satu hal yang sangat mahal harganya, yaitu bahwa cinta tidak selalu tentang hadir di setiap detik dengan kata-kata manis, melainkan tentang perjuangan sunyi untuk menjaga janji, meski harus disalahpahami. "Ayo pulang," bisik Andi lembut di telingaku. "Nanti kamu sakit. Besok pagi, aku akan pasangkan kalung itu di lehermu di tempat yang seharusnya." Aku mengangguk, masih isak pelan.
kami berjalan beriringan menuju mobil, meninggalkan keraguan dan kecurigaan itu larut bersama air hujan yang mengalir ke selokan. Malam ini memang ada air mata, tapi bukan air mata pengkhianatan seperti yang aku takutkan. Ini adalah air mata penebusan untuk sebuah cinta yang ternyata jauh lebih kokoh dari yang pernah kubayangkan. Napasku memburu, tersengal di antara detak jantung yang memukul-mukul rongga dada dengan liar. Rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk setiap inci kulitku saat aku melangkah masuk ke dalam kafe bernuansa remang itu. Mataku nanar menyapu sisi ruangan, mencari sosok yang selama ini menjadi pusat duniaku, namun hari ini menjadi alasan di balik kehancuran hatiku. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang menghadap ke taman, aku menemukan mereka. Andi duduk di sana. Punggungnya yang tegap, bahu yang biasa menjadi tempatku bersandar, kini terlihat condong ke arah wanita itu. Wanita yang tampak anggun dengan balutan blazer krem dan rambut yang digelung rapi. Mereka tertawa. Andi tertawa lepas, sebuah tawa yang belakangan ini jarang ia berikan padaku di rumah. Melihat pemandangan itu, darahku mendidih, naik ke ubun-ubun membawa amarah yang nyaris tak terbendung. Aku mengeratkan cengkraman pada tali tasku hingga buku-buku jariku memutih. Rasa sakit di hati ini jauh lebih menyiksa daripada sekedar cemburu. Ini adalah rasa pengkhianatan yang paling purba. 5 tahun pernikahan kami, semua janji manis, semua perjuangan dari nol, rasanya kini tak lebih dari debu yang siap ditiup angin. Aku teringat bagaimana Andi sering pulang larut malam belakangan ini, bagaimana ia sering mengangkat telepon dengan berbisik-bisik di balkon, dan bagaimana ia tampak menyembunyikan layar ponselnya setiap kali aku mendekat. Semua tanda itu kini terasa begitu nyata, terkonfirmasi oleh pemandangan di depan mataku. Kau pembohong, Andi, batinku menjerit, meski bibirku terkatup rapat menahan isak. Kakiku melangkah maju, satu persatu, berat seolah ada rantai besi yang membelenggu pergelangan kakiku. Aku sudah menyusun kalimat-kalimat tajam di kepalaku. Aku ingin menumpahkan segalanya di depan wanita itu. Aku ingin berteriak, memaki dan menuntut penjelasan mengapa cintaku dibalas dengan tikamon sedalam ini. Aku tidak peduli jika harus membuat keributan di tempat umum. Rasa sakit ini butuh pelampiasan. Jarak kami semakin dekat, 5 meter, 4 meter. Aku bisa melihat wanita itu menyodorkan sebuah map tebal ke hadapan Andi. Tangannya bergerak menunjuk sesuatu di atas meja. Apakah itu surat cerai? Atau mungkin bukti transfer untuk liburan rahasia mereka? Imajinasiku yang liar semakin memperparah luka yang menganga. Aku bersembunyi sejenak di balik pilar besar yang memisahkan area smoking dan non-smoking, tepat di belakang kursi Andi. Aku butuh 1 detik untuk mengumpulkan sisa-sisa keberanian sebelum menghancurkan segalanya. Namun di detik itulah, suara bariton Andi terdengar jelas, membelah kebisingan musik jazz yang mengalun di kafe itu. Jadi, kapan kuncinya bisa saya terima, Bu Sarah? Tanya Andi, suaranya terdengar antusias, penuh harap. Nada yang sama sekali berbeda dengan nada dingin yang kubayangkan. Wanita itu, yang dipanggil Bu Sarah, menjawab dengan nada profesional yang sangat tegas, jauh dari kesan manja atau menggoda. Proses balik nama sertifikat sedang berjalan di notaris, Pak Andi. Tapi kalau untuk serah terima kunci, kami usahakan hari Jumat ini sudah bisa close. Tim kebersihan kami akan memastikan rumahnya siap huni sebelum Bapak membawa Ibu ke sana. Langkahku terhenti total. Tubuhku membeku di balik pilar itu. Sertifikat? Serah terima kunci? Baguslah. Andi menghela nafas lega, terdengar sangat puas. Jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan irama bahagia. Saya benar-benar ingin semuanya sempurna. Istri saya, Dinda, dia sudah lama sekali memimpikan rumah dengan halaman belakang yang luas untuk berkebun. Dan unit di klaster ini, pemandangannya persis seperti yang sering dia ceritakan kepadaku dulu waktu kami masih pacaran. Duniaku berhenti berputar. Kata-kata Andi barusan menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Amarah yang tadi membara di dadaku seketika padam, digantikan oleh gelombang dingin yang merambat cepat dari ujung kaki hingga ke kepala. Tenang saja, Pak, sahut Bu Sarah sambil membolak-balik kertas yang ternyata adalah brosur properti dan denah rumah, bukan surat cinta atau dokumen rahasia lainnya. Posisi rumah di Hook ini memang yang terbaik. Pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya lancar. Saya yakin Bu Dinda akan sangat terkejut. Andi tertawa kecil, suara tawa yang penuh kasih sayang, bukan tawa pengkhianatan. Saya harap begitu. Minggu depan adalah ulang tahunnya yang ke-30. Saya ingin ini jadi hadiah kejutan yang tidak akan pernah dia lupakan.
Makanya saya rela lembur dan curi-curi waktu istirahat buat ngurus KPR dan administrasinya diam-diam, biar dia nggak curiga. Brak, lututku lemas seketika. Aku kehilangan keseimbangan dan tak sengaja menyenggol pot tanaman hias di samping pilar hingga bergoyang, meski untungnya tidak jatuh pecah. Suara gesekan pot itu cukup keras, namun beruntung musik kafe sedang dalam volume tinggi sehingga mereka tidak menoleh. Aku merosot, bersandar pada pilar yang dingin itu dengan napas tertahan. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa besar. Rasa bersalah menghunjam dadaku, menciptakan sesak yang menyakitkan. Ya Tuhan, apa yang aku pikirkan? Potongan-potongan puzzle kecurigaanku selama beberapa minggu ini tiba-tiba tersusun ulang menjadi gambar yang sama sekali berbeda. Andi pulang larut malam bukan karena berselingkuh, tapi karena dia bekerja keras, mengambil lembur demi mengumpulkan uang muka atau mengurus administrasi bank yang rumit. Telepon-telepon bisik di balkon itu bukan dengan wanita simpanan, melainkan dengan agen properti atau pihak bank agar aku tidak mendengar percakapan tentang rumah dan harga. Sikapnya yang menyembunyikan layar ponselnya bukan karena ada pesan mesra, tapi karena dia sedang melihat-lihat katalog interior atau foto-foto rumah yang akan dia beli untukku. Semua tanda itu kini terasa begitu nyata, terkonfirmasi oleh pemandangan di depan mataku. Betapa jahatnya aku, betapa kotornya pikiranku. Aku mengintip sedikit dari balik pilar itu. Aku melihat Andi sedang menandatangani beberapa dokumen dengan wajah berbinar. Ada binar kelelahan di matanya, lingkaran hitam yang baru sekarang kusadari, namun senyumnya begitu tulus. Dia tampak sangat bangga, seolah tanda tangannya di atas kertas itu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya sebagai seorang suami. Terima kasih banyak Bu Sarah, sudah bantu carikan unit yang ini. Istri saya pasti menangis bahagia nanti, ucap Andi sambil menyerahkan pulpennya kembali. Sama-sama Pak, jarang loh ada suami yang seperhatian Bapak. Semoga lancar kejutannya, balas wanita agen properti itu sambil membereskan berkas-berkasnya. Mendengar itu, aku merasa semakin kerdil. Aku merasa tak pantas mendapatkan cinta sebesar itu darinya. Aku meremas dada kiriku yang terasa nyeri. Bagaimana aku bisa meragukan pria sebaik Andi? Bagaimana racun kecemburuan bisa begitu mudah membutakan mataku terhadap ketulusan yang selama ini ia tunjukkan? Rasa lemas di kakiku perlahan berubah menjadi keinginan kuat untuk menghilang. Aku tidak bisa menemui mereka sekarang. Aku tidak bisa muncul di hadapan Andi dengan wajar bengkak bekas menangis dan hati yang penuh prasangka buruk, sementara dia sedang merancang kebahagiaan untukku. Jika aku keluar sekarang dan mengakui bahwa aku menguntainya karena curiga dia selingkuh, aku akan menghancurkan momen indahnya. Aku akan merusak kejutan yang sudah ia persiapkan dengan susah payah. Aku harus pergi. Dengan tangan gemetar, aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar. Aku membalikkan badan perlahan, berusaha melangkah mundur sehalus mungkin. Setiap langkah menjauh dari meja itu terasa menyiksa, penuh penyesalan. Aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, namun hakimnya adalah hati nuraniku sendiri. Sesampainya di pintu keluar kafe, udara malam langsung menerpa wajahku, namun tak mampu mendinginkan rasa panas di wajahku akibat rasa malu. Aku bergegas masuk ke dalam mobilku yang terparkir agak jauh, membanting pintu dan menelungkupkan wajah di atas setir. Di sana, dalam kesunyian kabin mobil, tangisku pecah sejadi-jadinya. Bukan tangis amarah seperti saat aku berangkat tadi, melainkan tangis penyesalan yang sangat mendalam. Aku menangis untuk setiap tuduhan keji yang sempat terlintas di benakku. Aku menangis untuk kebodohanku. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku mengangkat kepala, mengusap mata yang kabur, dan melihat nama yang tertera di layar. Suamiku sayang. Dengan tangan gemetar, aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Aku berusaha mengatur nafas, menormalkan suara yang serak. Halo sayang, aku sapa, suaraku bergetar. Kamu di mana? Sudah makan malam? Tanya Andi lembut. Tidak ada nada gugup, tidak ada kebohongan, hanya perhatian murni. Aku di rumah mas, baru saja mau tidur. Aku berbohong, kebohongan demi menjaga kejutannya. Mas Kona belum pulang? Iya, ini masih ada meeting sebentar sama klien penting, tapi sebentar lagi selesai kok. Kamu tidur duluan ya, jangan nungguin. Mas sayang kamu. Air mataku menetes lagi, jatuh membasahi celana jeansku. Kata klien penting itu merujuk pada masa depan kami, dan mas sayang kamu itu bukan sekedar ucapan rutin tapi sebuah kebenaran yang baru saja ia buktikan dengan tindakan nyata yang tidak terlihat olehku sebelumnya. Iya mas, hati-hati di jalan. Aku juga sayang banget sama mas. Maafin aku ya, ucapku lirih. Kalimat terakhir itu terucap tanpa sadar. Minta maaf buat apa Dinda? Kamu kan gak salah apa-apa. Ya sudah, mas tutup dulu ya, love you.
Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang perlahan gelap, memantulkan bayangan wajahku yang berantakan. Aku bersumpah pada diriku sendiri, malam ini juga aku akan menghapus semua keraguan itu. Aku akan menunggu hari ulang tahunku dengan pura-pura tidak tahu, dan saat dia memberikan kunci rumah itu, aku akan memeluknya lebih erat lagi. Bukan hanya sebagai tanda terima kasih atas rumahnya, tapi sebagai permintaan maaf bisu karena sempat meragukan kesetiaannya. Kebenaran hari ini tidak hanya mengguncang jiwaku, tapi juga menampar egoku hingga sadar bahwa cinta membutuhkan kepercayaan yang lebih besar daripada sekedar apa yang terlihat oleh mata. Aku menyalakan mesin mobilku, bersiap kembali ke rumah kami yang sekarang untuk menunggu kepulangan suamiku, pria yang ternyata mencintaiku jauh lebih dalam dari yang pernah aku sadari. Langkahku terasa begitu berat. Seolah lantai yang kupijak berubah menjadi lumpur hisap yang menahan setiap gerakanku. Di hadapanku, Andi sedang duduk di tepi ranjang. Punggungnya sedikit membungkuk, memperlihatkan kelelahan yang selama ini luput dari perhatianku karena tertutup kabut kecemburuan. Tangan kanannya memegang segelas air putih yang belum sempat ia minum. Sementara tatapan matanya kosong menatap dinding kamar. Rasa bersalah itu kini bukan lagi sekadar percikan kecil di hati, melainkan telah berubah menjadi ombak pasang yang menghantam dinding pertahananku hingga hancur berkeping-keping. "Mas," panggilku lirih. Suaraku bergetar hebat menahan isak yang sudah mendesak di kerongkongan. Andi menoleh perlahan. Wajahnya yang biasanya teduh kini menyiratkan kebingungan melihat kondisiku yang berantakan. Tanpa menunggu responnya, aku menghambur mendekatinya, membiarkan tubuhku jatuh berlutut di hadapannya. Pertahanan diriku runtuh sepenuhnya. Air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah ruah, membasahi punggung tangan Andi yang secara refleks ku genggam erat. "Hei, sayang, kenapa?" Andi meletakkan gelasnya di atas nakas dengan tergesa. Lalu kedua tangannya beralih memegang bahuku, mencoba menatap mataku yang sembab. "Ada apa? Kamu sakit?" Aku menggeleng kuat-kuat, namun lidahku terasa keluh untuk merangkai kata. Rasa malu dan penyesalan bercampur menjadi satu, menciptakan rasa sesak yang menyakitkan di dada. Bagaimana mungkin aku bisa meragukan laki-laki ini? Laki-laki yang tidak pernah sekalipun meninggikan suaranya padaku. Laki-laki yang selalu memastikan aku tidur nyenyak sebelum ia sendiri memejamkan mata. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku," ucapku di sela-sela tangis yang semakin pecah. "Aku istri yang buruk. Aku sudah jahat sama kamu." Andi mengerutkan kening. Jemarinya dengan lembut menyeka air mata yang membanjiri pipiku. "Jahat bagaimana? Bicara pelan-pelan, sayang." Dengan napas tersengal, aku memaksakan diri untuk menumpahkan segalanya. Semua racun yang selama beberapa minggu ini menggerogoti pikiranku harus dikeluarkan. Aku curiga sama kamu. Aku pikir kamu punya wanita lain. Aku pikir semua alasan lembur dan pertemuan rahasia itu cuma kedok buat kamu selingkuh. Aku bahkan sempat mengecek ponselmu diam-diam. Aku menguntitmu. Ya Allah, Mas, aku sudah menuduhmu melakukan hal yang tidak-tidak dalam pikiranku sendiri. Keheningan menyergap ruangan itu selama beberapa detik. Aku menundukkan kepala, takut melihat kemarahan atau kekecewaan di mata suamiku. Aku siap jika ia marah. Aku siap jika ia membentakku karena telah merendahkan kesetiaannya dengan prasangka murahan. Namun yang kudengar justru adalah hembusan napas panjang, diikuti oleh pergerakan tubuhnya yang turun dari ranjang untuk duduk di lantai, menyejajarkan posisinya denganku. Tiba-tiba aku merasakan hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Andi memelukku, bukan pelukan sekilas, melainkan pelukan yang begitu erat dan dalam, seolah ia ingin menyerap semua rasa sakit dan ketakutan yang kualami. Dagunya bertumpu di puncak kepalaku, dan tangannya mengusap punggungku dengan irama yang menenangkan. "Sayang," bisiknya lembut tepat di telingaku. "Maafkan Mas juga ya." Aku mendongak, menatapnya dengan pandangan kabur. "Kenapa Mas minta maaf? Aku yang salah. Aku yang tidak percaya sama Mas." Andi menyemput tipis, senyuman yang menyiratkan ketulusan sekaligus sedikit rasa geli. Ia melepaskan pelukannya sejenak, lalu berbalik badan meraih tas kerjanya yang tergeletak di meja rias. Ia merogoh sesuatu dari dalam sana, sebuah amplop coklat besar yang selama ini menjadi sumber kecurigaanku karena ia selalu menyembunyikannya setiap kali aku masuk ke ruang kerjanya. "Mas tahu kamu curiga? Mas sadar kamu sering uring-uringan belakangan ini," ucapnya sambil menyerahkan amplop itu ke tanganku. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu.
Dengan hati-hati kubuka penutupnya dan menarik isinya keluar. Mataku membelalak saat membaca kop surat dan judul dokumen di dalamnya. Akta jual beli tanah dan bangunan. Di sana tertera nama kita berdua. Bukan hanya namanya, tapi juga namaku. Sebuah rumah mungil di pinggiran kota persis seperti yang sering aku impikan saat kami berhayal tentang masa tua. Mas, suaraku tercekak. Ini alasan kenapa Mas sering pulang malam, sayang. Jelas Andi tangannya kembali menggenggam tanganku. Mas mengambil pekerjaan tambahan di proyek luar kota dan harus bolak-balik mengurus administrasi dengan notaris tanpa sepengetahuanmu. Uang tabungan kita belum cukup, jadi Mas harus kerja ekstra keras 3 bulan ini supaya bisa melunasi uang mukanya. Mas tidak mau bilang dulu karena takut kalau KPR-nya ditolak atau ada masalah lain. Kamu malah jadi kecewa. Mas ingin ini jadi kejutan ulang tahun pernikahan kita minggu depan. Tangisku kembali pecah, namun kali ini bukan karena rasa takut, melainkan rasa haru yang membuncah. Ternyata saat aku sibuk merangkai skenario perselingkuhan di kepalaku, suamiku justru sedang banting tulang, mengorbankan waktu istirahatnya untuk mewujudkan impian kami. Setiap detik keterlambatannya pulang adalah tetesan keringat untuk masa depan kami, bukan pengkhianatan seperti yang kuduga. Ya Allah, Mas, aku menutup wajahku dengan dokumen itu, merasa begitu kecil di hadapan cinta suamiku yang begitu besar. Kenapa kamu nggak bilang? Kalau kamu bilang, aku nggak akan curiga seperti orang gila begini. Andi menarikku kembali ke dalam pelukannya. Kali ini lebih hangat. Ia mencium keningku lama. 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 Ia mencium keningku lama.
Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama. Ia mencium keningku lama.